Bagaimana sikap ana ketika dicela oleh teman-teman ana ketika ana mengenal sunnah? Ikhwani wa akhwati, nah, ketika kita mengenal sunnah atau ketika kita hijrah kepada sunnah yang tadinya kita berada di atas bid'ah, ketika kita mengenal taat yang tadinya kita berada di atas maksiat, maka pasti di sana akan ada ujian dan cobaan. Tidak begitu saja dibiarkan oleh Allah, akan dicoba kita dan akan diuji oleh Allah. Ya, tidak harus mulus begitu saja. Ya, pasti ada ujian dan cobaan. Kita melihat bagaimana dahulu para sahabat awal pertama mengenal Islam dan beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat bagaimana musibah yang diterima oleh siapa? Keluarga Yasir. Siapa? Yasir dan istrinya siapa? Sumayyah. Naam. Ketika beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah mereka tanpa ujian? Tidak. Mereka bahkan diuji, mereka disiksa, ya, bahkan mereka dibunuh, ya. Diceritakan dalam banyak sejarah bahwa mereka begitu keras siksaannya, bahkan diceritakan apa? Ya. Sampai dia apa? Dimasukkan besi kepada kemaluannya. Ini ujian, cobaan yang berat yang belum tentu kita mampu untuk menerima cobaan itu. Bahkan anak beliau siapa? Ammar bin Yasir. Ya, tidak bisa menerima ujian dan cobaan tersebut, sehingga harus apa? Sehingga harus mengatakan sesuatu yang memang itu perkataan kufur, akan tetapi di dalam hatinya dia meyakini akan apa? Akan keimanan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia dilepaskan. Ya, wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Ya, ketika dia tidak mampu menerima ujian dan cobaan, tetapi hatinya yakin akan kebenaran kenabian dan keimanannya kepada Nabi, maka itu tidak mengapa. Turunlah ayat wa qalbuhu mutmainnun bil iman, dan akan tetapi hatinya tetap yakin dan beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ingat bahwa ketika kita berada di atas ketaatan, ya, akan ada dua setan yang mengganggu kita. Ingat, dua setan. Setan yang pertama, setan dari kalangan manusia, dan yang kedua setan dari kalangan jin. Ini jelas pasti. Ya, karena musuh para nabi dan rasul, ya, siapa? Juga setan. Syayatinal insi wal jin. Setan dari kalangan manusia dan jin. Ini yang menghalangi. Ya, mungkin teman yang tadinya akrab dengan kita, sama-sama bermaksiat bareng, melakukan bid'ah berjamaah, ya, kemudian kita kenal sunnah, kita tidak mau lagi melakukan acara-acara bid'ah dan maksiat, sehingga kita dijauhi oleh mereka dan kita dicela, dicaci dan dihina oleh mereka, maka bersyukur kita. Kenapa? Karena itu doa kita selama ini, ya Allah berilah aku istiqomah, ya enggak? Ya Allah berilah aku kawan-kawan yang saleh, kawan-kawan yang menghantarkan aku untuk istiqomah. Nah, Allah sudah kabulkan doa kita, sehingga Allah jauhkan mereka dari siapa? Dari kita. Ya, maka ingat bahwa celaan, cemoohan orang-orang yang tidak suka ketika kita mengenal sunnah, ini sunnatullah. Ketika para sahabat dahulu mereka, ya, masuk Islam, beriman kepada Nabi, mereka hina. Jadi miskin kan, ikut Muhammad katanya. Kemudian kalian tidak punya jabatan kan, ikut Muhammad. Sama. Orang yang mengenal sunnah sekarang diajak berbagai macam ejekan. Dan ini musibah. Ketika kita ihtisab, mengharapkan pahala kepada Allah dengan ujian dan cobaan ini, maka Allah akan beri pahala. Ingat kata Nabi SAW, man usiba bimusibatin falyatadzakkar musibatahu bi fa innahu a'zam. Kata Nabi SAW, barang siapa yang ditimpa musibah, musibah apa saja, baik musibah dia apa? Dizalimi, ya, dengan hartanya, dizalimi dengan jasadnya, kemudian disakiti orang lain, baik dengan fisiknya atau disakiti orang lain dengan celaan, cemoohan, cacian. Karena kita di atas sunnah ini, kata Nabi, falyatadzakkar musibatahu bi, maka hendaknya dia ingat akan musibah yang pernah menimpa aku. Fa innahu a'zam, karena musibah yang menimpa aku jauh lebih besar daripada musibah yang menimpa umat ini. Rasul SAW, manusia yang paling mulia di atas muka bumi, dicela tidak sama orang-orang musyrik?
Sahir, kahin, kadzab, majnun, semua celaan itu. Ya. Tapi jangan menjadikan celaan itu kita kendor. Jangan menjadikan celaan itu kemudian kita minder, malu Jangan. Ya. Malah kita ajak dia, tunjukkan bahwa dulu kita suka melakukan dosa, kita tunjukkan sekarang kepada mereka. Bahkan kalau bisa kita menjadi sebab agar teman-teman kita tadi ikut mendapatkan sunnah. Ingat kata Nabi SAW, la an yahdiyallahu bika rajulan khairan laka min humrin na'am. Kalau seandainya engkau bisa memberikan hidayah seorang dengan sebab engkau, maka itu jauh lebih baik daripada onta merah. Lebih baik dari onta merah. Anak sampai sekarang belum pernah lihat onta merah. Itu pernah lihat? Belum pernah. Sering ketemu onta tapi yang merah belum dapat anak. Karena memang ini sulit katanya, onta termahal, harta termahal yang dimiliki bangsa Arab. Nggak tahu yang merah-merah sekarang apa ini? Ini merah ini. Kalau ada yang merah-merah katanya mahal. Onta merah ini jauh, nggak ada apa-apanya onta merah. Makanya mudah-mudahan antum sebagai sebab untuk mendapatkan hidayah, memberikan hidayah kepada teman kita tadi Dan yakin kata Nabi SAW, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq la yadhurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'tiya amrullah wa hum 'ala dzalik. Kata Nabi SAW, akan senantiasa ada tegak satu kelompok ini yang ditolong oleh Allah, dimenangkan oleh Allah dan tidak tergoyahkan sedikit pun oleh celaan, hinaan, cacian, siapapun yang mencaci dan mencela, siapapun yang menghalangi. Dan ini disebut dengan at-taifah al-mansurah. Dan kita berdoa mudah-mudahan kita tetap istiqomah meskipun adanya celaan tadi, dan kita ihtisab mengharapkan pahala dari Allah, dan jadilah kita sebab orang lain mendapatkan hidayah, terutama itu adalah teman-teman kita tadi. Wallahu a'lam.